adik-adik perhatikan di sekitaran tempat duduk, apabila masih terdapat sampah, langsung buang tempat sampah. Sudah siap belajar? Apa kabar adik-adik? Alhamdulillah. Meskipun masih dalam keadaan pandemi, kita semua masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan juga perlindungan, sehingga sampai saat ini, sampai hari ini kita masih bisa mengikuti kegiatan pembelajaran dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Sebagai wujud rasa syukur kepada Sang Pencipta yang telah memberikan banyak cinta kepada insan yang dicipta, marilah kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tidak hadir pada hari ini? Siapa? Sobat kenapa? Oh, Hasin. Selain Sobat siapa lagi? Sama-sama sakit lagi? Baik. Untuk menambah semangat adik-adik, jika Umi mengatakan bahasa Indonesia, kalian jawabnya bahasa pemersatu bangsa. Bisa? Bahasa Indonesia? Baik, terima kasih, silakan tepuk tangan. Pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang telah kita pelajari pekan sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa yang telah kita pelajari? Yang di ujung ada yang apa? Materi apa yang telah kita pelajari sebelumnya? Pengertian cerpen. Ada yang bisa mengemukakan kembali apa pengertian dari cerpen? Karya sastra yang pendek, bagus. Selain itu, Sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif apa pengertian cerpen? adalah suatu karya sastra pendek yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang terdiri dari tokoh secara ringkas, mulai dari pengertian sampai akhir dari permasalahan yang didasarkan pada tokoh. Ada yang tahu apa itu kata struktur? Atau ada yang pernah mendengar struktur? Di lingkungan pesantren pasti ada struktur. Apa? Contoh struktur OSPH, apa lagi? Struktur apa lagi? Struktur kelas. Contoh ya, di dalam struktur OSPH. Di dalam struktur OSPH, selain ketua OSPH, ada bagian-bagian apa saja? Bagian kesehatan, Bakes, Bakem, Bamila, apa lagi? Bapensa dan Bapen dan lain sebagainya. Jadi, struktur itu sendiri secara umum merupakan cara untuk menyusun sesuatu agar menjadi satu tujuan yang utuh. Menurut George Simmel, beliau adalah seorang ahli filsuf dari Jerman. Beliau berpendapat bahwa struktur itu merupakan sekumpulan individu beserta perilaku dan sikap-sikapnya yang terdapat dalam sebuah organisasi. Jadi, jika sebuah organisasi atau struktur OSPH maupun struktur kelas, jika tidak terdapat sekumpulan individu-individu, jika tidak terdapat bagian-bagian di dalamnya, maka tidak akan menjadi suatu organisasi yang utuh. Begitu pula dengan cerpen. Cerpen tanpa adanya struktur tidak akan menjadi suatu narasi atau suatu cerita yang utuh. Sampai di sini bisa dipahami? Struktur cerpen ada 4. Yang pertama ada Orientasi. Yang kedua Yang ketiga Pertama ada orientasi. Orientasi yakni pada bagian orientasi ini atau pada tahap ini berisi pengenalan tokoh dan latar cerita. Bisa dibilang orientasi ini
bagian pendahuluan atau bagian awal cerita. Di bagian awal cerita ini, penulis atau pengarang menuliskan atau memperkenalkan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita. Selain memperkenalkan tokoh-tokoh, ada pula latar cerita. Pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari latar cerita. Siapa yang tahu latar cerita termasuk dalam unsur pembangun apa? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Di dalam latar cerita terbagi atas berapa bagian? 3. Apa saja? Baca yang di ujung belakang kedua. Komplikasi pada tahap ini ditandai dengan reaksi tokoh dalam cerpen terhadap konflik, dalam kurung munculnya konflik, pengikatan konflik hingga konflik memuncak. Ya, bagus. Jadi, pada tahap komplikasi mulai muncul permasalahan di dalam cerita. Penulis mulai memunculkan cerita-cerita yang ada konfliknya dari awal, pertengahan hingga masalah yang memuncak, masalah yang mencapai klimaks. Yang ketiga ada evaluasi. Tahu baca apa pada tahap evaluasi? Pada tahap evaluasi, setelah melalui tahap komplikasi, pengarang menceritakan masalah-masalah yang terjadi di dalam cerita. Pada tahap evaluasi atau pada sampai tahap evaluasi, pengarang mulai memberikan solusi atau mulai mengarahkan solusi dari cerita yang telah disampaikan oleh si pengarang. Kemudian yang terakhir ada resolusi. Pada tahap resolusi ini, setelah melalui tahap permasalahan yang ditulis oleh pengarang atau si penulis, mulai adanya solusi dari cerita yang disampaikan. Mulai adanya titik terang dari konflik yang disampaikan oleh si pengarang. Sampai di sini ada pertanyaan terkait struktur cerpen? Tidak ada? Sudah bisa memahami bagaimana cara menentukan struktur dari orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi? Ya. Sudah paham di tahap orientasi? Tahap komplikasi? Tahap evaluasi? Dan tahap resolusi? Tidak ada lagi yang ingin bertanya? Jika sudah tidak ada pertanyaan, kami akan bagikan sebuah cerpen. Tulis pada selembar kertas nama kelompok, anggota kelompok juga ketua kelompok, dan tentukan di bagian cerita mana saja yang termasuk dalam struktur cerpen. Terus ini nama sudah. Kami berikan waktu 15 menit untuk membaca juga menentukan struktur, dan kalau yang sudah siap, silakan presentasi dibuka. Baik, sudah selesai? Mari berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Menurut kami, struktur orientasi pada teks cerpen yang telah dibagikan terdapat pada paragraf 1 sampai paragraf kedua. Yang kedua, struktur komunikasi terdapat pada paragraf ketiga sampai paragraf ke-8. Sekarang kelompok 2. Silakan kelompok 2. Menurut kelompok kami, bagian orientasi terdapat pada paragraf kedua, yaitu dari kata ada suatu masa.
sampai kata dia langsung ikut berlari ke rumah Pak. Sekarang kita panggil kelompok 3. Jadi bagian orientasi itu terdapat pada paragraf 1 dan 2. Mulai dari kata ada suatu masa sampai kata rumah Pak Sersan. Terakhir kelompok 4. Dengan yang saya bilang tadi, di struktur pengembangan CPN itu ada 4, yaitu orientasi, komplikasi, evaluasi, dan solusi. Orientasi itu dari paragraf 1 dengan sampai 2. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Setelah perwakilan di tiap-tiap kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya, kami akan bertanya kepada kelompok 1 sampai kelompok 4, apakah ada sanggahan dari hasil diskusi tadi? Oke, kelompok 4 silakan. Mau menyanggah di kelompok berapa? Di kelompok 1. Dengarkan sanggahan kelompok 1. Sanggahan atau pertanyaan dari kelompok 4 kepada kelompok 1. Mengapa kelompok 1 menentukan bagian komplikasi dari kalimat jangan ribut? Yang Pak Sersan meminta anak-anak. Dari hasil diskusi teman-teman tadi, hasil diskusi adik-adik tadi memang sudah benar, tetapi ada beberapa saja yang keliru. Perhatikan cerpen yang telah Umi bagikan. Cerpen yang berjudul Keadilan. Pada paragraf awal dan pada paragraf kedua sudah benar di tiap-tiap kelompok menentukan bahwa paragraf pertama dan kedua tersebut termasuk dalam orientasi. Di bagian terakhir atau paragraf terakhir terdapat resolusi. Karena apa? Pak Amar lebih memilih ulang. Solusinya agar tidak berkelahi lagi, Pak Amar lebih memilih ulang tanpa memperpanjang masa. Baik, terima kasih tepuk tangan untuk semua kelompok. Jadi, pelajaran kita pada hari ini tentang struktur teks cerpen bisa dipahami? Bisa. Baik, terima kasih. Insya Allah apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah. Kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan melepaskan hamdalah dan doa bersama majelis. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari silakan. Saja. Silakan. Bagaimana tadi? Alhamdulillah. Waalaikum. Tadi setelah saya melihat pembelajaran di kelas tadi, secara keseluruhan saya perhatikan sudah baik. Cuman terlebih dahulu saya mau tanya, kira-kira sebelumnya ketika Ustazah menyusun perencanaan untuk pembelajaran tadi, apakah ada kesulitan? Alhamdulillah Umi, untuk kesulitan belum ada Umi, atau tidak ada dia. Biasanya sih Umi, karena Umi sebelumnya sudah dari jauh-jauh hari sudah mempersiapkan perangkat pembelajaran. Jadi pas mau mengajar sudah ada, tinggal mempermantap saja. Untuk PowerPoint-nya tadi bagaimana? Apa ada? Untuk begitupun dengan PowerPoint Umi, alhamdulillah tidak ada kendala untuk membuat PowerPoint. Ya, memang tadi di proses pembelajaran itu untuk penyampaian dari awal ketika masuk sampai berakhir pembelajaran memang sudah saya perhatikan memang sudah bagus. Cuman tadi ada satu catatan yang
perlu saya sampaikan kepada Ustazah. Ketika kita memberikan pertanyaan kepada anak, seakan pertanyaan itu jangan cuma ditujukan kepada satu orang saja. Jadi saya lihat ada beberapa kali orang yang sama yang Ustazah tunjuk, sehingga yang lain tidak punya kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaan itu. Selebihnya sudah bagus. Untuk kedepannya ditingkatkan lagi supaya anak-anak benar-benar paham dalam menerima materi yang saya sampaikan. Siap, Bu, insya Allah. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Permisi, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.